Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Jafarani. Saya Siti Husnuwatimah. Saya Naila Septi. Saya Aditya Angga Pratama. Saya Khairulisa Barhama. Saya Rangga Woi Safari. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengapa Kepri disebut dengan bertamadun maritim. Tamadun. Halo teman-teman, saat ini kami sedang berada di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. For your information, Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian barat Indonesia. Secara geografis, Kepulauan Riau berada di sekitar Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Jadi, gak heran kalau Kepulauan Riau punya hubungan yang sangat erat dengan kehidupan maritim. Kalau kita lihat dari asal-usulnya, nama Kepulauan Riau sendiri berasal dari kata Riau yang berarti ramai, karena sejak dulu wilayah ini memang dikenal sebagai pusat perdagangan. Nama Riau ini kemudian digunakan dalam Kesultanan Riau Lingga yang berdiri pada tahun 1824. Istilah tamadun sendiri berasal dari bahasa Arab madana yang berarti membangun atau menunjukkan suatu peradaban yang maju. Sehingga tamadun Melayu dapat diartikan sebagai perkembangan kehidupan dan budaya masyarakat Melayu yang semakin maju. Sejarah maritim dan perdagangan. Sejak abad ke-7, wilayah Kepulauan Riau sudah menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim, terutama pada masa kejayaan Sriwijaya. Letaknya strategis di sekitar Selat Melaka menjadikan wilayah ini sebagai jalur pelayaran penting yang menghubungkan berbagai negara. Pada abad ke-15 hingga ke-17, Selat Melaka berkembang menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Banyak pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok datang untuk berdagang dan singgah di wilayah ini. Interaksi tersebut tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pengaruh budaya, agama, dan bahasa yang memperkaya kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau. Salah satu bukti kehidupan maritim di Kepulauan Riau adalah keberadaan suku laut. Suku laut telah hidup sejak ratusan tahun lalu dengan pola hidup berpindah-pindah di lautan. Mereka biasanya tinggal di perahu atau di pesisir pantai, dan sangat bergantung pada laut dalam kehidupan sehari-hari. Laut menjadi tempat tinggal, sumber makanan, serta sumber penghidupan utama bagi mereka. Aktivitas seperti menangkap ikan dan berpindah mengikuti kondisi laut sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa laut bukan hanya sekedar lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat. Keberadaan suku laut ini semakin memperkuat bahwa Kepulauan Riau merupakan wilayah yang erat ikatannya dengan kehidupan maritim. Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau sangat bergantung pada laut, terutama dalam bidang mata pencaharian. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan yang mengandalkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Budaya Melayu di Kepulauan Riau juga dapat dilihat dari pakaian adat yang masih dilestarikan hingga saat ini, seperti tandak, sebagai penutup kepala khas Melayu yang melambangkan kehormatan dan identitas. Selain itu, baju adat Melayu, khususnya dalam upacara pernikahan, memiliki nilai filosofis yang tinggi. Kain tenun tradisional juga menjadi bagian penting yang menunjukkan keindahan serta keterampilan masyarakat setempat. Setiap bentuk, warna, dan motifnya memiliki makna yang mencerminkan nilai kehidupan masyarakat Melayu. Kepulauan Riau juga memiliki warisan sastra yang sangat penting, yaitu Gurindam 12. Karya ini ditulis pada tahun 1847 oleh Raja Ali Haji dan berisi nilai-nilai moral serta pedoman hidup masyarakat Melayu yang masih relevan hingga saat ini. Keberadaan karya ini menunjukkan tingginya perkembangan sastra Melayu di Kepulauan Riau pada masa itu. Selain itu, Pulau Penyengat yang berkembang pesat pada abad ke-18 hingga ke-19 juga menjadi pusat perkembangan budaya dan bahasa Melayu. Dari sinilah lahir berbagai karya dan pemikiran yang memperkuat identitas budaya Melayu di wilayah Kepulauan Riau. Dari berbagai aspek tersebut, mulai dari letak geografis, sejarah perdagangan, kehidupan masyarakat, hingga budaya dan sastra Melayu, dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Riau memiliki identitas yang sangat kuat sebagai wilayah maritim. Oleh karena itu, Kepulauan Riau dikenal sebagai Tamadun Maritim. Terima kasih.